Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa ya, ketemu lagi dengan Ustazah Lailur Rafika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan menyelesaikan soal cerita bilangan bulan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam operasi hitung, seperti operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta operasi hitung campuran bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Seperti apa sih materi hari ini? Penasaran dong pastinya kalian? Yuk kita mulai belajar. Tetapi alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan berdoa semoga Allah memberikan pemahaman dan penambahan ilmu untuk kita semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, agar kita makin ceria untuk belajar matematika, agar kita lebih semangat lagi, yuk kita mulai ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kali ini Ustazah akan memberikan tepuk ceria. Dengan bertepuk, membuat peredaran darah kita lancar, membuat darah kita lancar, akhirnya kita semakin semangat dalam belajar. Oke, mulai ya. Ustazah akan bertepuk, namanya tepuk ceria dan tepuk fokus. Tapi yang pertama kita tepuk ceria dulu. Oke, kita tepuk ceria ya. Nih, Ustazah terlebih dahulu. Tepuk ceria. Bila aku sedang belajar, aku harus selalu ceria. Oke? Coba kalian. Yuk bareng-bareng dengan Ustazah. 1, 2, 3. Bila aku sedang belajar, aku harus selalu ceria. Nah, lebih semangat lagi. Ayo, tepuk ceria. Bila aku sedang belajar, aku harus lebih ceria. Oke? Udah ceria belum? Pastinya sudah ceria dong. Nah, sekarang kita agar lebih fokus, Ustazah juga punya satu kali tepuk namanya tepuk fokus. Yuk kita tepuk. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Nah, sudah fokus kan? Pastinya sudah tepuk, berarti kita lebih semangat lagi dalam belajar. Lebih fokus lagi dalam menyimak pembelajaran hari ini. Yuk, siap ya? Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, persiapkan buku paket matematika kalian, alat tulis kalian, dan buku tulis untuk mencatat materi yang ada pada video ini. Ya, persiapkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika yang sudah Ustazah bicarakan tadi di awal. Kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, KD yang dipelajari hari ini adalah menjelaskan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Nah, pembelajaran kali ini juga memiliki tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu melalui contoh soal, peserta didik dapat menghitung operasi bilangan bulat dari soal cerita dengan tepat. Nah, yuk sebelum kita ke materi, alangkah
Alangkah baiknya kita tahu dulu langkah-langkah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Yang kedua, yaitu tentukan hal yang ditanyakan pada soal. Yang ketiga adalah buatlah model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah kalian buat. Yang kelima yaitu periksa kembali jawaban yang didapat. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Ustazah akan memberikan berbagai macam contoh. Kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Ayo. Nah, di sini kita tulis ya penyelesaian. Nah, di situ ada kata kuncinya. Ya, ada kata kunci soal. Diketahuinya adalah posisi awalnya berapa? Di sini seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Jika ada kata-kata di bawah permukaan laut, berarti bilangan itu menunjukkan bilangan negatif. Berarti 3 meter di bawah permukaan laut artinya negatif 3. Nah, karena lalu si penyelam itu menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti menyelam lagi di bawah permukaan laut sedalam 4 meter. Lalu posisi akhirnya adalah negatif 3, negatif 4. Bila tandanya sama berarti dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Nah, lalu jadi posisi penyelam saat ini adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Paham ya? Paham dong. Sekarang agar lebih jelas lagi, Ustazah kasih contoh yang kedua. Soal yang kedua. Nih, perhatikan ya. Suhu di ruang pendingin buah-buahan sebelum mesin dinyalakan adalah 27 derajat Celcius. Setelah mesin itu dinyalakan, suhu ruangan menjadi negatif 21 derajat Celcius. Penurunan suhu di ruang pendingin itu adalah sebesar titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk, nah kita tulis dulu ya. Diketahui, yang diketahui pertama apa ini? Suhu awal, suhu awalnya berapa? 27 derajat Celcius. Lalu, suhu akhirnya, dia setelah mesin itu dinyalakan, suhu ruangan menjadi negatif 21 derajat Celcius. Suhu akhirnya negatif 21 derajat Celcius. Lalu, kata kuncinya di sini ada kata-kata penurunan. Ya, ada kata kunci di situ. Kata kunci penurunan suhu. Berarti operasi hitungnya dikurang. Nah, lalu penurunan suhu sama dengan suhu awal dikurang suhu akhir. Suhu awalnya tadi berapa? 27 derajat Celcius. Karena di sini penurunan, tandanya adalah min. Ya, dikurang sama tadi suhu akhirnya. Suhu akhirnya berapa? Negatif 21. Nah, ini tandanya tanda negatif, tanda min ketemu tanda negatif jadi plus ya, jadi 27 ditambah 21 sama dengan 48 derajat Celcius. Jadi, penurunan suhu di ruangan pendingin adalah 48 derajat Celcius. Paham ya? Kalau ada kata penurunan, berarti operasi hitungnya dikurang. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, suhu udara Kota Bandung pada malam hari 23 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu Kota Bandung mencapai 36 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara Kota Bandung pada siang dan malam hari?
Oke, di sini kita akan mencari selisih suhu udara Kota Bandung pada siang dan malam hari. Yuk kita selesaikan. Yang pertama diketahui suhu malamnya Kota Bandung berapa suhu malamnya? 23 derajat Celcius. Lalu suhu siangnya 36 derajat Celcius. Nih, 36 derajat Celcius. Lalu yang ditanyakan adalah selisih suhu udara Bandung pada siang dan malam hari. Itu berapa? Nah, di situ ada kata kuncinya adalah selisih. Jadi, selisih itu adalah suhu siang dikurang suhu malam. Atau yang namanya selisih berarti angka yang memiliki nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Ingat-ingat ya, kalau selisih angka yang memiliki nilai besar dikurang dengan angka yang memiliki nilai yang kecil. Jadi berapa selisihnya? 36 dikurang 23 sama dengan 13. Nah, jadi selisih suhu siang dan malam adalah 13 derajat Celcius. Sampai soal nomor 3, gampang kan? Yang penting kamu harus baca dulu soalnya, habis itu kamu tulis diketahuinya apa aja, setelah itu ditanya, lalu kamu jawab. Oke, perhatikan kata kuncinya. Lanjut ya, untuk soal yang keempat. Oke, di sini suhu ruangan mula-mula min 4 derajat Celcius. Kemudian suhu ruangan itu dinaikkan 2 derajat Celcius setiap jam. Berapa suhu ruangan itu setelah 5 jam? Nah, penyelesaiannya, oke. Di situ ada kata kunci dinaikkan. Kalau ada kata kunci dinaikkan berarti ditambah. Nah, oke, di situ ya. Diketahui suhu ruangan mula-mula min 4 derajat. Kemudian diketahui lagi suhu ruangan itu naik, perubahan suhunya naik 2 derajat Celcius setiap jam. Yang ditanya adalah berapa suhu ruangan itu setelah 5 jam. Berarti suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah dalam kurung perubahan suhu tiap waktu. Nah, perubahan suhu tiap waktu tadi kan ini, ya kan? Suhu ruangan itu naik 2 derajat, berarti kan itu namanya perubahan suhu. Perubahan suhu tiap waktu, itu 2 dikali waktu. Maunya berapa tuh waktunya? 5 jam. Jadi, kamu tulis ya suhu awalnya negatif 4 ditambah perubahan suhu tiap waktunya berapa ini? Dinaikkan 2 derajat Celcius. Karena di sini ada kata dinaikkan, berarti operasi hitungnya adalah ditambah. Nah, dalam kurung 2 dikali 5. Nah, di situ ya kan, negatif 4, 2 kali 5 adalah 10, berarti negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6. Jadi, suhu ruangan itu setelah 5 jam adalah 6 derajat Celcius. Gampang kan? Oke, lagi selanjutnya adalah soal yang kelima. Soalnya makin sedikit rumit, tapi kalau kalian pahami dan baca dengan baik-baik, kalian akan mengerti maksudnya. Yuk, soal nomor 5. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung adalah 60 kg. Petani tersebut menjual beras hasil panen 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada 3 buruh yang membantu dan masing-masing buruh mendapatkan 5 kg. Berapa kilogramkah beras petani sekarang? Yuk, kita melakukan penyelesaiannya. Yuk, diketahui beras awalnya berapa itu? 5 karung. Ya kan? 5 karung. Satu karungnya berisi 60 kilo. Ya kan? Di sini kan ada 5 karung yang beratnya masing-masing 60 kilo. Berarti satu karungnya beratnya 60 kg. Lalu diketahui lagi diberikan ke 3 buruh masing-masing 5 kilo. Ya kan? Satu buruh mendapatkan 5 kilo. Lalu beras itu dijual 90 kilo. Nah, yang ditanya adalah
Berapa beras petani sekarang? Yuk kita jawab ya soalnya. Nah, kita jawab. Pertama, kita jawab dulu. 5 kali 60. 5 dari mana? Karena petani ini mendapatkan 5 karung. Berarti 5 karung dikali 60. Dalam kurung dikurang sama petani kan menjual. Menjual berarti dikurang. Kalau ada kata-kata menjual berarti dikurang. Menjualnya berapa? 90 kilo. Nah, dikurang 90 kilo, lalu dikurang lagi karena di sini ada kata-kata diberikan kepada 3 buruhnya. Masing-masing mendapat 5 kilo. Berarti dalam kurung 3 dikali 5. Nah, setelah itu kalau dalam operasi hitung campuran, jika ada yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 5 kali 60 sama dengan 300 dikurang 90 dikurang 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu hasilnya adalah 210 dikurang 15 sama dengan 195. Jadi sisa beras petani yaitu 195 kg. Jadi gampang kan? Gampang banget ya. Kalian harus teliti dan harus membaca soalnya. Lalu, soal yang terakhir, soal yang keenam. Berbunyi, suatu peserta ujian akan mendapatkan nilai 4 jika jawabannya benar, negatif 1 jika jawabannya salah, dan 0 jika tidak terjawab. Jumlah soal ujian ada 20 nomor. Seorang peserta menjawab 13 soal dengan benar dan 4 soal salah. Tentukan nilai peserta ujian tersebut. Ya, perhatikan ya cara penyelesaiannya. Nah, di situ diketahui ya, seorang peserta menjawab 13 soal benar, 4 soal salah, dan sisanya 3 soal tidak terjawab. 3-nya ini didapat dari karena jumlah seluruh soal itu kan ada 20 nomor. Ya kan? Dalam kurung 20 nomor dikurang sama 13 yang sudah dia kerjakan. 13 soal benar lalu dikurang sama 4 soal yang salah. Jadi tersisa 3 soal yang belum terjawab. Lalu setelah itu selanjutnya adalah kita akan mencari nilai akhir peserta ujian. Nah, B di sini adalah jawaban benar. B dikali skor benar, kurung tutup ditambah dalam kurung S. Itu adalah soal yang salah, dikali skor salah, ditambah dalam kurung T. T itu soal yang tidak terjawab, dikali skor yang tidak terjawab, kurung tutup. Lalu kita masukkan nilainya. Tadi benarnya berapa di soal? 13. Berarti kita tulis ya, 13 dikali 4. Skor benar. 4 itu dari mana? Dari soal ini. Jika peserta ujian mendapatkan nilai 4 jika jawabannya benar. Jadi jika jawabannya benar, satu soal jawabannya benar akan dikasih nilai 4. Karena dia menjawab 13 soal benar, jadi 13 dikali 4. Lalu ditambah dalam kurung 4. 4-nya dari mana? Karena dia menjawab 4 soal yang salah. Dikali negatif 1. Negatif 1 dari mana? Dari skor jika dia mendapat atau menjawab jawaban yang salah, maka nilainya negatif 1. Lalu dikalikan negatif 1, kurung tutup, ditambah 3. 3 dari mana? Karena ada 3 soal yang tidak terjawab. 3 kali 0. 0-nya dari mana? Dari jika tidak terjawab, skornya adalah 0. Paham ya? Jadi 13 dikali 4 kurung tutup ditambah 4 kali negatif 1 kurung tutup ditambah 3 kali 0. Lalu kita cari ya. Nah, 13 kali 4 hasilnya 52. Nah, ini positif dikali negatif tandanya adalah negatif. 4 kali 1, 4. Jadi negatif 4. Ditambah 3 kali 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0.
Jadi ketemu 52 dikurang 4 sama dengan 48. Jadi nilai peserta ujian adalah 48. Dari soal nomor 1 sampai nomor 6, kalian paham kan? Jangan lupa materinya ditulis ya sebagai bahan belajar kalian. Materinya dicatat di buku tulis matematika. Nanti jika kalian belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman dan kejelasan untuk kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca berdoa dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih anak sudah mau menyimak pembelajaran Ustazah hari ini. Semoga apa yang Ustazah terangkan, apa yang Ustazah jelaskan memberikan manfaat dan memberikan pemahaman untuk kalian semua. Jangan lupa ya, selalu istiqomahkan amal yaumi kalian, selalu istiqomahkan hal-hal yang baik. Oke? Sekian dari Ustazah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, insya Allah minggu depan kita akan melakukan penilaian harian matematika. Persiapkan dari sekarang, catat materi-materi yang sudah Ustazah berikan kepada kalian. Ya, untuk bahan belajar kalian di rumah. Sekian dari Ustazah akhiri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6. Dah.